Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, kita hari ini akan melanjutkan bahasan buku perempuan dalam Al-Quran, halaman 41 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wan nasabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Makna sekilas sudah saya bahas bulan yang lalu. Jadi sekarang makna kaitan dengan hadis yang sedang kita bahas. Ibnu Jarir At-Tabari ini lahir 224, wafat 310. Ini sering Ibnu Jarir itu dikenal Syekhul Mufassirin, gurunya para mufassir. Ibnu Jarir gurunya para mufassir, guru besar para mufassir ya. Kalau hadis kan muhaddisin mah Imam Bukhari ya. Kalau guru mufassir itu Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau Imam Bukhari mah lahir 194, wafat 256. Kalau Ibnu Jarir mah setelah Imam Bukhari lahir, ya lahirnya 224 ketika Imam Bukhari masih ada ya. Dan dikenal dengan Syekhul Mufassirin karena penafsir pertama yang lengkap se-Al-Quran. Tafsirnya adalah tafsir At-Tabari atau juga dikenal Jami' fi Ta'wil Quran ya. Jadi tafsir At-Tabari itu makanya banyak para mufassir mengutip dari Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir tentu saja mengutip juga dari para sahabat dan tabi'in. Antara lain yang banyak dikutip Ibnu Jarir sahabatnya adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu sahabat, gurunya mufassir, karena didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kemampuan memahami Al-Quran kepada Ibnu Abbas, wa alimhu, dan ajarilah pada Ibnu Abbas itu ta'wil. Kalau ta'wil dengan tafsir apa? Kalau tafsir itu makna lahir, kalau ta'wil makna batin. Kita ringkes nama kita. Jadi kalau makna batin mah di belakang makna lahir. Jadi contoh pengertiannya ku contoh seperti Allah Subhanahu wa taala yukhrijuhum minad dhulumat ila nur. Allah mengeluarkan dari kegelapan dari malam ke siang. Yulijul lail bin nahar, mengeluarkan malam pada siang atau mengeluarkan siang setelah malam. Itu tafsirnya. Jadi Allah mengeluarkan siang setelah malam waktu subuh
Waktu subuh kan keluar teh siang setelah waktu malam. Tata itu tafsirnya, contohnya. Kalau takwilnya apa? Takwilnya Allah menjadikan orang kafir jadi mukmin. Karena kafir itu gelap, mukmin itu cahaya, terang. Itu takwil makna. Banyak sekali ayat itu bisa ditakwil. Karena di dalam tafsir itu ya rada mengkol heula kana ilmu tafsir ya. Di dalam tafsir itu ada namanya ijaz, ada namanya ijaz. Kalau ijaz itu kehebatan Al-Qur'an. Itu ijaz namanya. Kalau ijaz itu kehebatan bahasa, keunggulan bahasa, ijaz. Ringkes tapi isinya banyak, itu ijaz. Kalau ijaz kemukjizatan. Dan di dalam tafsir atau barite nukarar itu teh dibahas. Jadi itu asiknya ya membaca tafsir atau asiknya membaca tafsir. Dan sekarang ini semakin mudah gitu ya membaca tafsir. Nah, cek abdi ge baheula kalau nyusun buku saya itu kitab tuh dijajarkeun gitu, bukaan, menang meuli suatu umroh kan kumpulkeun kitab teh. Jadi kalau nulis dijajarkeun kitab teh. Ayeuna mah kitabna teu diajarkeun, langsung ge dina udah masuk soalnya kitabnya karena laptop udah masuk. Jadi kitabnya jadi buka, paling dicek di dalam kitab teu nya ieu teh teu halaman sakieu dicek karena kitab gitu. Terbitnya sabaraha gitu sekarang mah. Dan menafsirkan Quran itu bisa dengan berbagai bahasa, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Urdu, Turki, boleh, itu bisa sekarang mah. Seperti saya nanti mau ceramah Ahad tanggal 2 kan di Tegal Caang. Itu teh ceramahnya bahasa Sunda. Maka bikin naskah bukunya bahasa Sunda. Bahasa Sunda we semua. Cek menantu saya tepat eta geuning ku bahasa Sunda mani gampil gitu. Gampang ceng teh enak mah. Ku bahasa Sunda mau ku bahasa apapun gitu ya. Gampang orang bahasana. Kita kan bisa nulis we bahasa Indonesia, keluarna bahasa Sunda kan bisa sekarang begitu. Ya itu tafsir juga begitu. Jadi kalau baheula mah nulis tafsir atau bari kan itu bahasa Arab. Kudu dibaca heula berulang-ulang berulang-ulang maca tafsir teh. Bahasa Arab kan macana teh berulang-ulang supaya kita paham. Sekarang mah di blog aja gitu tafsirnya. Suruh gawe keluar bahasa Indonesia gitu. Suruh digawe keluar bahasa Indonesia. Jadi walaupun tetap harus kita koreksi gitu ya. Nah, kembali kepada Ibnu Jarir, bahwa takwil ayat ini kata Ibnu Jarir secara ringkas menunjukkan bahwa kajian itu bukan hanya dengan melaksanakan kebajikan, maksud saya kebajikan itu bukan hanya melaksanakan sholat belaka, melainkan apa yang diuraikan di dalam ayat lebih lanjut, yaitu di sini diterangkan di dalam ayatnya ya. Itu kata beliau, kata Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian kata Al-Jamasyari itu ahli balaghah ya. Kibalal masyriq wal maghrib itu diarahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu namanya
takwil, ya. Takwil kan kibalal masyrik wal maghrib, bukan kebaikan orang menghadap ke barat, masyrik ke timur, maghrib ke barat. Bukan kebaikan orang yang menghadap ke barat dan ke timur, bukan kebaikan. Kalau tafsirnya barat ya, kalau barat Bandung ya seperti Amrik gitu. Kalau timur ya seperti Rusia gitu ya. Kalau timur tengah Mekah gitu, timur tengah. Kurang nyebutnya timur tengah. Cek kurang malin timur tengah. Asia Barat kan, cek kurang kan barat Mekah teh. Tapi karena media massa dikuasai Amerika, jadi nyebutnya timur tengah gitu. Syarqil Ausat. Nah itu bukan kebaikan yang menghadap ke timur dan yang menghadap ke barat. Tafsirnya yang menghadap ke sebelah timur maupun ke sebelah barat. Tapi takwilnya antara lain tentu saja. Bukan kebaikan orang yang pro Yahudi dan yang pro Nasrani. Itu takwil namanya. Jadi makna batin. Jadi rahasia. Dan itulah Al-Quran itu banyak takwilnya. Tergantung kepada penafsir. Kan tafsir itu sendiri bayanu kalamillah ala toqotil mufassirin. Tafsir itu adalah menjelaskan kalamullah, menjelaskan firman Allah sesuai dengan kemampuan mufassir. Jadi ibu-ibu juga boleh menafsirkan sesuai kemampuan ibu. Itu menafsirkan namanya sesuai dengan kemampuan ibu. Hanya ada koridornya gitu, ada aturan-aturannya. Aturan-aturan menafsirkan kata Ibnu Katsir yang wafat tahun 771, tafsir yang paling bagus pertama adalah Quran dengan Quran. Kalau tidak ditemukan Quran dengan Quran atau setelah Quran dengan Quran, maka Quran dengan hadis. Setelah Quran dengan hadis, Quran dengan pendapat sahabat. Setelah pendapat sahabat, tabi'in. Setelah pendapat tabi'in, atba' tabi'in. Setelah atba' tabi'in, seterusnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Mufassir itu banyak. Dan semakin banyak tafsir, semakin luas. Biasanya Yahudi dan Nasrani itu kan ke timur dan ke barat di situ teh, di Baitul Maqdis teh kiblatnya. Dan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke Baitul Maqdis kiblatna teh ke barat dari Madinah atau ke utara, ke sebelah utara dari Madinah, dan ke selatan setelah Baitul Maqdis itu ke Mekah. Kan heboh tah orang Yahudi teh kunaon cenah Muhammad dan umatna kamari ieu ka dieu yang hareup. Ayeuna ka Mekah beralih-alih pindah-pindah kiblat teh. Nah, maka ini jawabannya. Bukan urusan itu mah reka timur, reka barat, reka selatan, reka utara. Nasoro berkiblat ke timur, sedangkan Yahudi ke Baitul Maqdis. Jadi Yahudi dan Nasrani sebetulnya tidak mendapatkan kebaikan karena kiblat. Kebaikan itu adalah yang beriman berdasar rukun iman seluruhnya. Makanya di situ dikatakan man amana billah yaumil akhir wal yaumil akhir. Yang baik itu beriman
kepada Allah dan ya yang keenam itu ya pada Allah dan Rasulnya dan yaumal akhir. Dan iman kepada seluruh rukun iman itu kadang disebut amanah billah wa yaumal akhir, amanah billah wa rusulihi, itu kadang-kadang ya. Dan banyak sekali hadis menyebut iman kepada seluruh rukun iman itu dengan ringkes iman pada Allah dan hari akhir. Kenapa yang lain itu disebut ringkesna? Karena semuanya kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada kitabnya kitab Allah kan, malaikat Allah, Rasulullah, kemudian kodok-kodar yang telah ditetapkan Allah. Jadi kan Allah semua. Yang itu disebut Allah mah hari akhir, walaupun tetap etage Allah yang menakdirkan. Makanya kadang-kadang disebut man amana billah we wungkul. Tapi kalau yang berkaitan dengan kehidupan sosial, biasanya iman kepada Allah dan hari akhir itu disebut. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim doibahu. Sosial kan? Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wa yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang maka muliakan tetangga kan gitu. Dan kana yu'minu billah wa yaumil akhir, kalau sosial itu Allah dan hari akhir. Karena ini untuk menunjukkan bahwa kehidupan hari akhir itu harus dua jalur baiknya, baik kepada Allah maupun baik kepada sesama manusia. Jadi kebaikan itu beriman berdasar rukun iman, yaitu yang 6 seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad, serta diwujudkan dalam ibadah langsung kepada Allah dan berbuat baik sesama umat. Jadi secara ringkas nama beriman kepada Allah dan kebaikan itu, kata Jamaah Sari, beriman kepada Allah dan dipenuhi syarat-syarat beriman kepada Allah secara ritual dan berbuat baik kepada sesama secara sosial. Jadi secara tersirat mah takwil. Kalau tersurat tafsir, kalau tersirat takwil. Dalam ayat ini kebaikan itu terletak pada kekuatan. Yang pertama, kuat imannya dan selalu menjaga kualitas iman itu sendiri. Itu yang pertama. Kekuatan. Yang kedua, kuat ibadahnya. Kuat ibadahnya. Ya karena disebut di situ salatnya. Kemudian kuat hartanya sehingga bisa menyantuni kaum kerabat, anak yatim, kaum miskin, ibnu sabil dan yang minta. Kan bisa menyantuni itu kan kuat harta. Kuat harta teh belum tentu kaya ya. Belum tentu kaya, tapi kuat harta itu kuat menjaga harta itu sendiri dan memanfaatkannya. Sehingga dengan berinfak teh henteu kalaparan. Kan enggak boleh. Gara-gara infak jadi kelaparan kan enggak boleh. La tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan engkau hancurkan dirimu sendiri kepada kehancuran. Kan ayat itu di dalam infak berjihad. Atulku biaidikum ila tahlukah, dalam infak berjihad. Jadi infak yang paling bagus itu tidak membuat lapar. Jadi artinya kalau tidak membuat lapar, kita punya kekuatan, ketahanan harta,
ketahanan biaya. Makanya kan katanya kata Menteri Keuangan sekarang Purbaya, cenah lamun rakyat teh mun ku bahasa urang lamun rakyat seubeuh cenah beteungna moal demo cenah gitu. Istilah beliau kan gitu. Untuk bahasa urang mah. Da orang Sunda eta mah kan. Ari rakyat mah cenah kalau pangannya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi, moal demo banget ting kecuali berenana anu demo na dibayar gitu ya. Jadi kan rada hararese demo teh anu. Makanya kan di negara-negara yang rakyatnya sejahtera kan jarang demo. Sedikitlah di negara-negara yang rakyatnya sejahtera jarang. Sok aya teu di Brunei demo gitu. Nggak ada di demo atau di Saudi demo kan naon da memang beteungna seubeuh teu pake teu imah pageun. Jadi mereka kalau makanya kan konsep negara kalau ingin aman tentram kan liilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita wasoib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu konsep membangun negara yang tentu saja kita mah bisa diterapkan dalam rumah tangga. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita, ada kebiasaan rihlah bisa senang di dalam rumahnya, rihlah baik asyita wasoib maupun dek musim dingin dek musim panas, musim hujan atau musim kemarau. Wasoib terus pak ya'budu rabb hadzal bait, ibadah we kepada Allah dengan tekun rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', bebas dari kelaparan. Jadi tidak pernah kurang makan karena pangannya cukup. Kemudian wa amanahu min khauf, dan bebas dari ketakutan, tidak ada ancaman. Jadi makanya di dalam sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bukan Sahih Bukhari tapi di dalam Adabul Mufrad, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan orang adalah al-maskanul wasi, rumah yang leluasa, markabul hani, kendaraan lalu lintas yang nyaman, dan al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Sejahtera ku eta mah hadis gitu. Tinggal we apa itu semuanya aturan-aturannya bagaimana caranya, rumah nu bagus teh kumaha, kendaraan nu bagus teh kumaha, tetangga yang soleh teh kumaha, itu dijabarkeun. Lumayan ngabahas hadis eta teh 100 halaman leuwih buku abdi ge. Tapi ringkesanana sudah saya susun dalam bahasa Sunda, mau diceramahkan nanti di Tegal Caam Ahad. Ngebahas hadis eta, ngaji hadis sama ku bahasa Sunda. Jadi 44 halaman, tina 160 halaman deh. Nah, kembali kepada yang tadi, kuat ya. Kuat ekonomina sehingga bisa berinfak. Berinfak untuk apa? Ya kaum kerabat yang membutuhkan disumbang gitu. Kemudian anak yatim yang bisa diurus, bisa. Kemudian orang miskin bisa disejahterakan, bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibnu Sabil, anak jalanan, dan yang meminta. Jadi disebut di sini yang meminta. Kenapa miskin jeung yang minta dibedakan di dalam ayat ini? Karena yang minta belum tentu miskin.
Dan yang miskin belum tentu minta. Ada orang miskin tapi tidak mau minta kan. Ada juga yang minta padahal tuh miskin gitu. Ya, bukan sok ke rumah abdi makan mungkin saminggu teh aya 2 kali, aya 3 kali ketok gitu kan pintu teh. Setelah dibuka teh punten nyuhun sedekah. Kita nggak tahu miskin atau tidak. Tapi itu yang minta namanya. Ya, kalau yang tidak tahu mantong gede-gede ting merena sesuai aja. Sesuai dengan kemampuan kita ya. Itu tapi dianjurkan juga di dalam ayat itu sailin yang minta. Nah, kalau yang miskin betulan ya kita sumbang sesuai kebutuhan. Tapi kalau yang tidak tahu miskin atau tidak ya beri sesuai dengan fasilitas. Makanya ibu-ibu juga di rumah punya dana gitu ya. Punya dana semacam koropak gitu untuk orang miskin. Nah, untuk yang minta maksud saya, untuk yang minta. Jadi jual ambil tehara rese gitu ya, sudah disediakan. Sebab kadang-kadang kan sulit tuh lamun eueuh receh mah. Eueuh receh, aduh gaya receh, nek dibere 50.000 karunya. Da mineng teuing mentana. Jadi lamun gede teuing karunya. Jadi kalau itu mah mungkin mau 2.000 mau 5.000 ya sediakan aja di rumah. Jadi begitu ya ayam minta atau sembah-sembah sok ini gitu. Itu yang minta ya. Dan itu belum tentu miskin. Tapi begitulah kesenangannya minta mereka ya. Kesenangan. Kemudian yang keempat, menjaga amanah dan selalu memenuhi janji. Jadi kalau tadi materinya, kalau ini mah sikap psikologis, menjaga amanah, titipan, dan memenuhi janji. Dan kan sekarang itu dipermasalahkan di masyarakat. Katanya banyak korupsi itu di masyarakat. Karena ya semacam di yayasan mere infak kan. Tapi kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada yang edit ya. Kalau di pemerintahan kan penyalahgunaan kan ada yang edit. Jadi di persidangan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang minta sumbangan kadang-kadang di masjid segala macam ada yang edit, itu sering terjadi gitu. Korupsi itu di masyarakat. Sekarang itu persoalan di masyarakat yang demikian ya. Jadi lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat tidak diedit, jadi kadang-kadang korupsi terjadi. Makanya di sini dikatakan menjaga amanah dan memenuhi janji. Kemudian kalau tadi di dalam ibadah ritual, kemudian sosialnya miskin, meminta kaum kerabat, kemudian pada sikap psikologisnya amanah dan memenuhi janji, kejujuran, juga kaitan dengan mental, yaitu digambarkan ini sobirin, menghadapi masalah, kesabaran dalam menghadapi masalah. Itu takwil. Kemudian Al-Jazairi ini orang Madinah ya. Kalau tidak salah masih ada sekarang, belum wafat Al-Jazairi. Namanya Abu Bakar Al-Jazairi, Imam Masjid Nabawi. Makanya di sini tidak disebut wafatnya ya, karena memang belum wafat. Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi menegaskan bukanlah kebajikan yang sempurna hanya dengan kalian
menghadapkan wajah ke arah timur dan barat. Dalam ayat ini terdapat peringatan besar bagi seorang muslim yang membatasi keislamannya hanya pada sholat, tanpa peduli apa yang ia tinggalkan dari kewajiban lain. Jadi kalau beranggapan bahwa Islam atau iman itu hanya cukup dengan sholat, cukup dengan ibadah, itu belum sempurna. Kan hadisnya begitu kan, sampai diancam pinar kan. Orang yang hanya ritual saja, orang yang hanya baik saja di dalam ritual, dia ancam pinar tanpa peduli, dan ia tinggalkan dari kewajiban lain, atau apa yang ia lakukan dari perkara yang dilarang. Yang dilarangnya masih dilakukan. STMJ-TA. Allah telah menjelaskan kepada mereka siapa yang benar-benar berbuat baik, yang diistilahkan albir, dalam pengakuan iman, Islam, dan ihsan. Karena rukun arkanuddin, rukun agama, itu iman, Islam, ihsan. Yang secara ringkas nama iman itu lebih kepada ideologi, keyakinan. Itu iman. Keyakinan di dalam kalbu. Kalau Islam itu lebih kepada praktek badan. Kalau ihsan lebih kepada kalbu. Makanya sering saya katakan 3R. Iman itu dimengerti, rasio. Islam itu dipraktekkan, raga. Dan ihsan itu dirasakan. Maka 3R itu rasio, raga, rasa. Dan ilmunya, ilmu keimanan itu disebut ilmu akidah. Sedangkan ilmu keislaman disebut ilmu fikih, praktek. Dan ilmu keihsanan disebut akhlak, ilmu akhlak. Ada juga dengan istilah lain, keimanan, ilmu kalam, atau ilmu tauhid, atau ilmu akidah, keislaman, fikih. Sedangkan keihsanan ada tasawuf, ada akhlak, ada suluk. Tiga-tiganya. Ai urang kumaha geuning teu disebut ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak, teu disebut. Ai urang mah kan kitu, ngaji hadis, ngaji Quran. Dina Quran teh mencakup iman, Islam, ihsan. Hadis juga mencakup iman, Islam, ihsan. Kadang-kadang tengah rasa gitu. Ya, tengah rasa ayeuna belajar fikih gitu. Tengah rasa belajar fikih teh. Karena itu kalau berkaitan dengan praktek fikihnya mana pemahaman. Itu albir ya, pengakuan. Dengan demikian adalah korelasi yang sangat kuat antara substansi kesalehan dalam Islam yang tidak berhenti pada ritual. Tidak berhenti, ritualnya jelas dipenuhi, tetapi mencakup akhlak, sosial, dan kejujuran. Lalu apa bedanya akhlak dengan moral? Kalau moral itu yang dianggap baik oleh akal, oleh manusia, itu moral. Kalau akhlak mah dianggap baik oleh akal dan syariah, akhlak. Makanya digambarkan oleh akhlak mah muncul dari rasa. Itu Abu Bakar Al-Jazairi, kitabnya Aisarut Tafasir. Jadi poin-poin yang kita gambarkan dari sini, pertama aspek utama itu hakikat kesalehan.
Dalam hadis yang kita bahas, sholat, puasa atau saum dan sedekah tidak cukup tanpa akhlak baik. Dalam hadis kan begitu. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah 177, kesalehan bukan hanya arah kiblat yang mewakili ritual, tapi integritas iman. Nyatu iman itu bersatu dengan amal soleh. Itu aspek utama. Kemudian aspek utama tentang kesalehan sosial. Dalam hadis dikatakan menyakiti tetangga, maka akibat menyakiti tetangga akhlak sosial rusak. Meskipun ibadah banyak. Maka di dalam Al-Baqarah, berbuat baik kepada kerabat, yatim, miskin, ibnu sabil itu kesalehan sosial utama. Jadi di situ disebut rusak amal sosial di hadis. Kalau di sini sosial baik dianggap albir, gitulah istilahnya. Jadi itu saling menafsirkan ya, antara Quran dengan hadis itu, saling mendukung, saling merinci, saling memberikan penjelasan. Kemudian keselarasan iman dan amal, aspek utama. Dalam hadis, ibadah fisik tidak menyelamatkan jika tidak diiringi perilaku. Jadi ibadah fisik unggul, sholatna ungkat-ungkat, saum, nahan lapar dan dahaga, atau sedekah lahiriah, tapi tidak diiringi pelaku baik, maka diancam dalam hadis. Dan di dalam Al-Baqarah 177, iman yang benar ditandai oleh tindakan nyata. Yang benar teh, apa tindakan nyatanya? Zakat, memenuhi janji, serta sabar. Kemudian di bahaya lisan dan etika sosial. Dalam hadis, lisan yang menyakiti maka menjerumuskan ke neraka meskipun banyak ibadah. Maka di dalam Al-Quran, ulaika humul muttaqun, takwa itu mencakup kontrol diri. Jadi takwa itu kontrol diri. Jadi banyak sekali ya takwa itu maknanya. Jadi ulaika humul muttaqun, udalul muttaqin, kemudian la'alakum tattaqun, masih banyak lagi. Itu poin-poin utama. Kemudian kita lihat lagi kritik terhadap kesalehan formal. Kedua teks ayat dan hadis menolak bentuk ibadah ritualistik tanpa substansi moral. Islam menolak sholat dan puasa yang tidak mencegah kedaliman sosial. Jadi sholat dan saum tidak mencegah kedaliman sosial itu ditolak, yaitu baik oleh hadis maupun Quran. Kedua, keseimbangan antara ritual dan akhlak. Ritual adalah fondasi, akhlak adalah bangunan nyatanya. Ritualnya fondasinya, bangunan berikutnya adalah akhlaknya. Jadi perempuan kedua dalam hadis lebih sedikit amal tapi jujur dan berkata baik, surga. Ketiga, kesalehan yang fungsional. Ayat menyebutkan 13 ciri yang benar. Ulaika humus shodiqun, kan? Semuanya memiliki dimensi sosial dan ritual. Jadi 11 tanda itu. Maka dihitung ku ibu jumlahnya. Hadis menunjukkan perempuan pertama gagal karena lisannya, bukan karena kurang ibadah.
Itu kaitan. Jadi kesimpulan keterkaitan Quran surat Al-Baqarah 177 menjelaskan bahwa albir, kebaikan sejati, bukanlah ritual semata, tapi integritas, integrasi iman, amal, akhlak, sosial. Hadis dua perempuan membuktikan bahwa lisan yang menyakiti bisa menghapus pahala ibadah ritual, dan bahwa kemuliaan akhlak adalah kunci utama menuju surga. Sekarang ke halaman 53 apa? Halaman 44 ya. Tanasub hadis dengan Al-Isra 53. Karakter tamatnya. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Wa kul, katakan li ibadi, untuk hamba-hambaku, yaqulu, supaya bicara, allati hiya ahsan, dengan ucapan yang baik. Inna syaiton, sungguhnya setan, yang zagu bainahum, menimbulkan perselisihan. Setan itu, inna syaiton, dan sesungguhnya setan, karena adalah lil insani, bagi manusia, aduwwam mubina, musuh yang nyata, yang jelas. Surat Al-Isra ayat 53. Jadi di sini dikatakan kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan, inna syaitona yanzagu bainahum, inna syaitona kana lil insani aduwwam mubina. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata. Nah, apa maknanya? Makna utama umum ayat. Secara umum maknanya Allah memerintahkan Nabi untuk mengajarkan kepada umatnya agar menggunakan ucapan terbaik dalam interaksi. Makanya kul, bejakeun, Muhammad, bejakeun ke umatmu, ke hambaku, li ibadi. Apa yang harus dibejakeun? Ucapan yang baik di dalam interaksi. Kemudian yang kedua, ucapan yang tidak baik dapat menjadi celah setan yang menimbulkan perpecahan. Jadi makanya ucapan yang baik, karena kalau ucapan tidak baik itu menimbulkan perpecahan. Jadi digoda ku setan, pipasyaeun. Gara-gara ucapan tidak baik teh pipasyaeun. Atuh dan tong-tong pasyaeun ya, ucapan buruk bisa dipecat jadi anggota DPR gitu. Ya, karena ucapan kan berapa anggota DPR itu yang dipecat oleh apa namanya? Badan kehormatan badan kehormatan DPR dipecat gara-gara ucapan seceplos. Baik DPRD maupun DPR pusat ada yang dipecat gara-gara ucapan. Makanya kade ucapan teh ucapan teh ya harus dijaga ya, harus dijaga. Bisa terjadi supaya tidak terpancing, mungkin bisa terjadi supaya tidak terpancing, karena kalau berdasar ayat ini ucapan yang tidak bagus teh digoda setan untuk pipasyaeunnya karena apa? Gara-gara ucapannya kan jadi sengketa kan, gara-gara ucapan asal nama rukun gitunya, rapi pergaulan nate, karena pengajian oge
seneng gitu bergaul ya. Tapi karena gara-gara ngomong pika nyerian bubar kan. Bukan bubar artinya ya jadi hese gitu bergaul teh. Gara-gara ucapan. Jadi itu sering terjadi kan di dalam pergaulan. Jadi memang hadis mah kalau kita telaah jadi kena we gitu kan karena kehidupan sehari-hari teh. Nggak bahas hadis mah bahas Quran kan kena we karena kehidupan sehari-hari. Itu jelas dan nyata gara-gara ucapan orang jadi orang yang bergaul. Nah, bagaimana itu menghindar atau bagaimana? Menghindar kan kata setan berarti tergoda. Tergoda ya. Jadi karena jadi musuh. Kalau jadi musuh yang jago kata setan kan. Jadi kalau menghindar, tapi mungkin yang paling bagus tidak menimbulkan perpecahan. Apakah harus ngalah wae? Bukan. Jadi bagaimana kita menjaganya agar auliasmut atau diam atau bagaimana? Nah, itulah diamnya juga tentu saja dalam arti tidak melawan ya. Tidak menimbulkan kesakitan selanjutnya. Ya bagus nama mengubah gitu. Mengubah orang yang ucapannya buruk menjadi baik. Bagusnya. Ya kan kita ku pengajian ini kan lumayan gitu. Saling memperbaiki, saling menjaga. Karena memang kata Quran sendiri ucapan yang buruk tuh peluang setan menggoda, menimbulkan permusuhan. Kemudian ketiga, penekanan pada perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut itu mendamaikan. Jadi bahasa yang sopan itu mendamaikan. Jadi walaupun kakeheul tetap bahasa yang sopan itu memberikan kedamaian. Karena mendamaikan dan penuh hikmah dan menjauh dari debat disruptif atau debat kusir muncul bahasa orang nama atau caci maki atau provokasi. Nah, tinjauannya tentu saja kan kata Richard orang Amerika itu postmodern itu memiliki sesuatu perspektif yang baru pada tahun-tahun terakhir sehingga terjadi perbedaan sosial, kultural dan intelektual tumbuh berkembang. Maka dalam postmodern ini disintegrasi makna tunggal. Jadi kata-kata itu memang banyak maknanya. Jadi sosial dan lain sebagainya. Maka korelasi ayat ini dengan hadis. Pertama, qaulul lati hiya ahsan, ucapan. Jadi di tengah banjir informasi dan ujaran kebencian, ayat ini menyerukan etika komunikasi ritual. Jadi bukan sekadar bebas bicara, tapi bertanggung jawab. Bong-bong kita punya media massa sehingga bisa berbeda-beda. Kamari wae pan ucapan salah satu media massa kan. Salah satu media massa mengucapkan sesuatu sampai pesantren santrinya kan demo. Wong kani eta santrina ratusan ribu kan. Nah, demo karena televisi sehingga pimpinan redaksinya berulang kali harus mohon maaf.
Itu dari ucapan media massa. Ya masa rame itu kemarin bulan-bulan ini. Atau jika dimaafkan ya pesantrinya ku kiaina. Sok lamun kiaina ngamuk kita demo bisa hancur gitu. Media televisi itu kan kalau santrinya dikeringkeun kan itu demo bisa hancur gitu. Untung jadi akhirnya minta maaf, kemudian kiainya rela gitu kan ngamaafkeun cager. Itu jadi tanggung jawabnya teh berat gitu ucapan tuh, kata-kata itu ya. Makanya qaul allati ya ahsan, carilah. Jadi bukan sekadar bebas bicara, tapi bertanggung jawab, penuh kasih sayang. Makanya nampaknya kalau kita bicara kata ayat ini mah ahsan, jadi musuh-musuh teh kepada musuh teh kasihan juga. Pokoknya kita Yahudi eta mane galak pisan ka Hamas, kasihan tak orang Yahudi teh kumaha ke siksaan nanti Allah kan gitu, kasihan. Kasihan orang Hamas mah diperkosa di rogahala, dirusak. Bukan Yahudi na berenang Zionisna ya, karena tidak semua Yahudi kan. Ada Yahudi yang sekarang aja tidak mau masuk wajib militer. Dia tidak mau dititah perang, Yahudi itu. Yang duduk kuyulaken itu, Yahudinya seragam duduk kuyulaken itu kan ibadah gitu di tempat ratapan, ritual banyak. Tapi itu Zionisnya, kita tuh merasa kasihan terhadap mereka itu, ternyangka di akhiratnya kumaha gitu ya. Jadi menyalahi janji, gencatan senjata dilanggar. Kemudian perselisihan itu karena kata. Jadi di dunia modern ini konflik sering berakar dari wacana, dari narasi, framing, dan ujaran simbolik. Ayat ini mengingatkan bahwa kata-kata adalah ruang pertarungan antara kebaikan dan setan. Kemudian as-syaiton yanzagu bainahum. Jadi dalam masyarakat itu sering menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu kata-kata tunggal ayat ini memberikan standar harus paling baik ya. Jadi dalam surat Al-Isra ini lebih ditekankan kepada kata-kata. Sini unsur ada perintah menjaga lisan dalam ayat dan dalam hadis, perempuan tadi dibicarakan. Kemudian efek sosial, setan menimbulkan pertengkaran dan ini juga menimbulkan kerusakan amal. Bahaya tidak sadar terhadap ucapan. Nah, ucapan bisa menggoda setan dan di dalam hadis menimbulkan ke neraka. Ketakwaan sejati ucapan yang terbaik, dan di hadis perempuan membawa ke surga. Insyaallah tanasub dengan hadis bulan depan, karena sekarang jam 14.50, jadi tinggal 5 menit lagi. Kita akhiri saja insyaallah. Kita berlanjut pada bagian ke-6, yaitu tanasub hadis dengan hadis lain. Halaman berapa nanti? 48, halaman 48. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.